Dalam kehidupan kita saat ini banyak beredar mitos yang dianggap fakta. Sebaliknya, juga banyak fakta yang dianggap mitos, termasuk yang berkaitan dengan masalah agama. Berkeliaran di luar rumah saat maghrib tiba itu bahaya. Maka, anak-anak disuruh masuk rumah dan mengaji. Bukankah ini tindakan yang bijak? Tapi hal ini sudah berkembang di masyarakat seperti mitos. Pemirsa, selain keyakinan yang dianggap mitos di masyarakat, sejumlah berita tentang fakta-fakta yang akan terjadi menjelang hari kiamat menjadi informasi yang akan disajikan dalam berita Hasanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Hasanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Pemirsa, saat matahari tenggelam dan waktu maghrib tiba, orang tua biasanya menghentikan aktivitas anak-anaknya di luar rumah dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah. Mereka percaya bahwa saat maghrib tiba, akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Setelah maghrib, mereka kembali membiarkan anak-anaknya untuk bermain di luar rumah. Keyakinan ini sudah berlangsung lama dan turun-temurun. Entah sejak kapan keyakinan ini bermula. Siapa pula yang mentradisikan ini? Faktanya, keyakinan ini sudah mengakar di masyarakat, bahkan ke semua lapisan. Oleh karena itu, banyak orang kemudian menganggapnya sebagai mitos, meski begitu cukup efektif untuk pendidikan anak agar tidak berada di luar rumah saat maghrib tiba. Benarkah semua ini hanyalah mitos, atau memang faktanya demikian? Ternyata, larangan ini bukan sekedar menakut-nakuti, bukan membohongi anak agar tidak berkeliaran di luar rumah, bukan pula mitos yang berasal dari leluhur. Karena memang jin dan setan lebih kuat energinya jika matahari tenggelam dan kegelapan mulai menyelimuti bumi. Bahkan sangat masuk akal jika orang tua selalu menyuruh anak agar tidak keluar rumah saat kegelapan mulai tiba. Bahkan jika dirunut, anjuran ini justru bersumber dari Nabi SAW bahwa ketika maghrib akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Beliau SAW pernah bersabda, "Jangan biarkan berkeliaran di luar anak-anak kalian di saat matahari terbenam, hingga berlalu kegelapan antara maghrib dan isya. Sebab setan berpencar jika matahari terbenam, hingga berlalu kegelapan antara maghrib dan isya." Hadis riwayat Muslim. Boleh jadi, tradisi mengaji setelah habis maghrib yang telah mentradisi di seluruh tanah air termotivasi oleh fakta yang diungkap oleh hadis Nabi SAW ini. Anjuran Nabi pada orang tua agar tidak membiarkan anak-anaknya keluar rumah di waktu maghrib dijelaskan lebih detail oleh Nabi SAW dalam sabdanya. "Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, sebab para setan banyak berkeliaran pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskan mereka. Kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Dan tutup rapat tempat air kalian, dan sebutlah nama Allah, dan tutup tempat makanan kalian, dan sebutlah nama Allah." Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis Nabi SAW ini ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah. Menjelang maghrib, alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain. Setiap warna dalam spektrum mempunyai energi, frekuensi, dan panjang gelombang yang berbeda. Ketika waktu maghrib tiba, terjadi perubahan spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yakni spektrum warna merah. Pada waktu ini, jin dan iblis amat bertenaga.
karena memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam. Pada waktu maghrib, banyak terjadi tumpang tindih dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama, sehingga penglihatan terkadang kurang tajam oleh adanya fata morgana. Maka, pada waktu maghrib, setan bersamaan dengan datangnya kegelapan mulai menyebar, mencari tempat tinggal. Karena mereka tersebar dengan pemandangan luar biasa dan jumlah yang tidak ada yang tahu selain Allah. Sebagian setan takut dari kejahatan setan yang lain, sehingga setan harus memiliki sesuatu yang dijadikannya sebagai tempat berlindung dan mencari tempat yang aman. Maka ia bergerak dengan cepat melebihi kecepatan manusia dengan kecepatan berlipat-lipat. Beberapa dari mereka berlindung dalam wadah kosong, berlindung ke rumah kosong, dan beberapa dari mereka berlindung kepada sekelompok manusia yang sedang duduk-duduk. Mereka tentu tidak merasakannya. Mereka ikut menimbrung supaya menjadi aman dari penindasan saudara sesama setan yang juga berkeliaran seperti angin di bumi. Karena yang boleh hidup hanya yang kuat saja. Kadangkala setan mengganggu anak kecil untuk dijadikan tempat berlindung. Selain itu, setan juga berlindung di tempat yang kotor, seperti pada popok bayi yang sudah kotor. Mereka lebih memilih popok bayi karena najis sebagai tempat persembunyian, sehingga mendorong mereka untuk tinggal. Oleh karena itu, terkadang kita pernah menemukan ada anak yang tiba-tiba menjerit, dan ada juga yang menggelepar dalam tidurnya karena gangguan iblis yang merasukinya saat dijadikannya tempat berlindung. Maka pada waktu maghrib, kita dihimbau untuk menjauh dari hewan seperti kucing, burung, dan mengurangi kecepatan saat mengemudi mobil karena dikhawatirkan menabrak anjing atau hewan lain yang bisa jadi telah dirasuki setan. Pada waktu itu kita juga dianjurkan agar tidak jalan-jalan di tempat sepi atau duduk di tempat itu, atau melempar batu ke dalam kamar mandi, kebun, dan laut. Pemirsa Hasanah, pernahkah Anda mendengar atau bahkan melihat binatang aneh yang bisa bicara pada manusia? Beberapa binatang yang memang kita bisa temukan ada yang bisa bicara. Itu pun hanya menirukan beberapa kata. Karena memang binatang diciptakan tidak bisa berbicara dengan manusia. Tapi komunikasinya dengan sesama tentu menggunakan bahasa dan indera yang bisa ditangkap sesama mereka. Namun ada kabar yang meyakinkan bahwa kelak akan muncul seekor binatang aneh, unik, dan ajaib. Dia bisa bicara lancar dengan manusia dan akan menjumpai semua manusia dimanapun ia berada. Kemunculannya sekaligus menjadi tanda besar terjadinya hari kiamat. Maka, jika binatang itu telah muncul, saat itulah pintu taubat telah ditutup. Siapapun yang bertaubat kepada Allah tidak akan diterima taubatnya. Informasi ini disampaikan sendiri oleh Nabi SAW. Saat itu, sejumlah sahabat Nabi tengah berbincang-bincang dengan menyinggung keluarnya Dajjal sebagai tanda besar pertama terjadinya kiamat. Abdullah bin Amru mendengar perbincangan itu tidak berkomentar, karena ia telah mendengar langsung sebuah hadis Nabi SAW yang telah ia hafal dan tidak dilupakan. Bahwa Rasul SAW bersabda, tanda yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang bumi kepada manusia di waktu duha. Apapun dari keduanya mendahului yang lain, maka yang lain menyusul tidak lama kemudian. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Al-Hafiz Ibnu Hajar memperkirakan binatang bumi tersebut akan muncul pada hari terbitnya matahari dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, tertutuplah pintu taubat. Maka keluarnya binatang bumi tersebut akan mengungkap seluruh manusia, siapa di antara mereka yang mukmin
dan siapa yang kafir. Apakah matahari terbit dari barat dahulu ataukah munculnya binatang yang bicara? Yang jelas, munculnya salah satu dari keduanya yang lebih dahulu menjadi tanda ditutupnya pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang yang bisa bicara yang telah dijanjikan Allah akan keluar di akhir zaman ini tidak diketahui persis seperti apa. Al-Quran hanya menyebutnya Dabbatul Ard atau binatang bumi. Namun sebuah riwayat menyebutkan binatang itu berbulu panjang, berbulu roma pendek dan halus, dan mempunyai beberapa kaki. Bentuknya besar, tapi tidak ada keterangan seberapa besarnya. Wallahu a'lam. Cukup bagi kita untuk meyakini saja bahwa binatang bumi benar-benar akan keluar menjelang hari kiamat nanti berdasarkan firman dari Allah. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami akan mengeluarkan seekor binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. Lalu, apa yang dilakukan binatang bumi ini saat muncul menjelang hari kiamat? Sejumlah sumber menyebutkan binatang itu akan bicara pada manusia bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Ia akan memberikan tanda-tanda atau cap di tiap-tiap wajah manusia. Tanda-tanda itu akan membuat wajah orang mukmin bercahaya dan akan menggelapkan wajah orang-orang kafir. Siapapun akan dijumpai oleh binatang itu. Bahkan orang-orang yang berada di masjid yang paling terjaga dan terhormat, yaitu Masjidil Haram. Ia tidak akan berhenti dari kejaran mereka. Ia akan memekik atau bersuara antara makom Ibrahim dengan Hajar Aswad Ka'bah sambil menebarkan tanah dari kepalanya. Kemudian ia menghadap ke timur dan mengeluarkan suara keras yang melampaui segala penjurunya. Kemudian ia menghadap ke barat dan melakukan hal yang sama. Hal itu menyebabkan manusia terpisah darinya secara bersama-sama, cerai-berai dan dengan berkelompok. Sedangkan satu kelompok dari kaum muslim akan tetap bersiteguh. Dan mereka telah mengetahui bahwa ia adalah binatang Allah, sedangkan mereka tidak akan dapat mengalahkan Allah. Binatang bumi ini akan memberi tanda pada orang mukminin, sehingga ia menjadi terang seperti bintang. Binatang tersebut akan berjalan di muka bumi yang tidak dapat dikejar oleh siapapun, serta tidak seorang pun yang dapat melarikan diri menghindarinya. Bahkan sekalipun ada seorang laki-laki berlindung dengan melakukan sholat, maka binatang itu tetap akan datang dari belakangnya dengan berkata, "Hai Fulan, mengapa baru sekarang kamu sholat?" Lalu ia memberi tanda pada mukanya dan pergi. Maka sebelum terlambat, benahi diri kita, pertebal bekal kita, dan perkuat keimanan kita untuk menyongsong datangnya waktu munculnya binatang melata yang akan bicara pada semua manusia. Pemirsa sana, selain binatang bumi yang akan muncul dari perut bumi menjelang detik-detik terjadinya kiamat, ada juga kabar yang menyebutkan saat itu akan muncul dukhan atau asap. Asap ini akan meliputi bumi dan kabarnya asap inilah yang paling ditakuti oleh Dajjal. Pencantuman ad-dukhan yang artinya asap sebagai nama surat ke-44 dalam Al-Quran mengindikasikan seriusnya ancaman ini akan datang pada umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran.
Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Imam Tabrani menyebutkan, peringatan Rasulullah SAW tentang Ad-Dukhan atau asap ini bersanding dengan bahaya Da'bah atau binatang melata yang keluar dari perut bumi dan Dajjal. Tanda-tanda ini merupakan tanda besar hari kiamat. Rasul Muhammad SAW mengingatkan, sungguh Rabbmu telah memperingatkanmu akan 3 hal. Ad-Dukhan, asap yang akan mengakibatkan orang mukmin demam dan orang kafir melepuh sehingga keluar asap dari telinganya. Kedua adalah Da'bah dan ketiga adalah Dajjal. Hadis riwayat Tabrani. Penyebutan hadis secara urut ini mengindikasikan tahapan-tahapan dari 3 tanda-tanda kiamat besar tersebut. Diawali dengan dukhan atau keluarnya asap, kemudian binatang bumi, selanjutnya Dajjal. Lalu, apakah kemunculan asap kelak akan membahayakan manusia dan berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi? Atau memang ini sebagai azab bagi manusia? Kemunculan asap ini telah diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Tetapi mereka bermain-main dalam keraguan-raguan. Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 9-10. Terkait dengan kemunculan asap ini, Abdullah bin Abbas suatu ketika tidak bisa tidur semalam suntuk. Lalu dia menceritakan kenapa ia tidak bisa tidur. Karena mendengar kabar bahwa bintang yang mempunyai ekor telah muncul. Lalu Ibnu Abbas mengutarakan kekhawatirannya. Aku khawatir Ad-Dukhan atau asap telah muncul, maka aku tidak tidur hingga subuh. Melihat lafaz ayat, fartakib yang artinya maka tunggulah menunjukkan sesuatu yang belum terjadi, tapi mengindikasikan sangat dekat kedatangannya karena ada kata perintah untuk menunggu. Ibnu Katsir menjelaskan hantaman meteor mengakibatkan kabut asap dan peningkatan suhu bumi. Orang beriman dilindungi dari mara bahaya tersebut. Kalaupun mereka terkena dampaknya, hanya berupa flu dan demam saja. Adapun dampak bagi orang kafir akan melepuhkan kulitnya sehingga dari telinganya pun mengeluarkan asap. Munculnya dukhan atau asap yang menandai detik-detik menjelang hari kiamat ini sekaligus mengingatkan kita agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera kembali dan bertobat sebelum semuanya terlambat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, bersegeralah. Dajjal, dukhan. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa sana, mungkin kabar ini banyak luput dari perkiraan orang. Nyatanya, di surga juga ada pasar tempat orang memenuhi kebutuhannya. Lalu mengapa surga? Di surga memang ada pasar, namun tidak ada transaksi jual beli di pasar ini. Tidak ada penjual dan tidak ada pembeli. Karena pasar di surga tidak menjajakan kebutuhan hidup seperti pasar-pasar di dunia. Akan tetapi untuk keperluan yang jauh lebih menyenangkan. Karena surga memang tempat kesenangan dan kenikmatan. Pasar di surga disediakan untuk menambah ketampanan dan kecantikan dan keharuman tubuh para penghuninya. Informasi ini disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Di dalam surga terdapat pasar yang didatangi penghuni surga setiap hari Jumat.
Tertiuplah angin utara hingga menerpa muka dan pakaian mereka. Ketika mereka kembali ke tempatnya, disambut oleh keluarganya dan dikatakan, "Demi Allah, mukamu bertambah bagus." Mereka juga menjawab, "Kamu juga bertambah cantik sepeninggalan kami." Seorang tabi'in, Sa'id bin Musayyab, menceritakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan pada dirinya, "Wahai Sa'id, mohonlah kepada Allah agar Allah mengumpulkan kita di pasar surga." Mendengar ucapan itu, Sa'id kaget dan bertanya, "Apakah di surga ada pasar?" Abu Hurairah menjawab, "Benar, di dalam surga terdapat pasar. Sesungguhnya penduduk surga di pasar kebagusan dan kecantikan." Sesampainya di rumah, istri mereka mengatakan, Rasul bahkan menjelaskan lebih detail keadaan pasar surga itu, yang di dalamnya tidak ada penjual dan pembeli, kecuali beberapa firman, "Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku, dan tidak pula kuasa menolak kemudaratan, kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-A'raf ayat 188. Pemirsa sana, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan iman kita dan menutup kehidupan di dunia dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.